Ujian Komprehensif Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo atas nama Nurmiati SPDI Rombel PAI 1.2 dimulai dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelaksanaan ujian komprehensif ini akan diawali dengan kemampuan baca tulis Al-Quran. Ibu sudah mempersiapkan Al-Quran dan alat tulisnya? Sudah Bu Dokter. Ya. Silakan Ibu buka surat Ad-Zumar. Sudah dibuka surat Ad-Zumar? Ya, silakan dibaca ayat 2 sampai dengan ayat 5. Ad-Zumar 2 sampai 5. Ayat 2. Ad-Zumar ayat 2 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlisa lahuddin alalillahi dinul khalisu wallazina tahasu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Lau aradallahu an yattahiza waladan lastafa mimma yahluku ma yasha'u. Subhanahu huwallahul wahidul qahar. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili was sahara samsa wal qamara kullun yahri li ajalin musamma. Ala huwal azizul ghaffar. Sadaqallahul azim. Ya, selanjutnya silakan Ibu tulis ayat yang surat yang dibacakan tadi. Silakan Ibu tulis ayat 5.
Sudah, Bu? Ya, ditunjukkan. Tidak kelihatan ini. Angkat sedikit. Oke, cukup, Bu. Ya, selanjutnya kita masuk pada tahap saya dahulukan dulu untuk uji praktik pembelajaran. Silakan Ibu mempraktikkan untuk pembelajaran yang ada pada modul ajar yang menjadi bahan ujian komprehensif. Yang perlu untuk ditekankan di sini supaya bisa tergambar kreativitas Ibu dalam menarik perhatian, memotivasi siswa, mengajukan pertanyaan pemantik, kemudian menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi pembelajaran yang menantang dan menginspirasi, kemampuan Ibu dalam menggunakan media, dan sampai pada kemampuan mengintegrasikan critical thinking sampai decision making, critical thinking, reflective thinking, creative thinking. Kemudian kemampuan Ibu dalam mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi dan mengkontekstualisasikan atau mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata yang berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. Silakan. Baik, Bu Dokter. Assalamualaikum anak-anak. Nah,
Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Hari ini bersama dengan Ibu Nurmiati, kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Erni, Asisa, oke, semua sudah hadir ya. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang materi Asmaul Husna. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan arti Asmaul Husna. Jadi anak-anak harus tahu apa itu Asmaul Husna. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita minggu lalu? Iya, minggu lalu kita sudah belajar tentang rukun iman. Rukun iman. Di mana di dalam rukun iman ini ada sifat yang harus kita teladani, yaitu akhlak. Dan selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran kita tentang Asmaul Husna, sifat-sifat Allah atau nama-nama baik Allah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti yang pelajaran minggu lalu tentang belajar akhlak. Jadi hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Anak-anak sekalian, apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu di sini apa itu Asmaul Husna? Iya, Asmaul Husna itu nama-nama baik Allah di dalam Al-Quran yang berjumlah 99. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang Asmaul Husna. Ya, anak-anak sudah lihat videonya? Sudah lihat videonya? Iya. Nah, itu tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang perhatikan videonya ya. Nah, Ibu akan menampilkan videonya. Sudah lihat videonya semua? Sudah? Oke. Nah, itu tentang penggambaran Asmaul Husna. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 5 Asmaul Husna. Nah, di mana di dalam 5 Asmaul Husna ini ada tentang Al-Aziz. Ya, Ibu tampilkan videonya dulu. Tunggu Ibu tampilkan videonya ya. Nah, sudah tampil videonya ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini tentang Asmaul Husna.
Di dalam Asmaul Husna itu merupakan sifat-sifat Allah yang berada di dalam Al-Quran yang berjumlah 99. Nah, yang pertama itu tentang Al-Malik. Al-Malik artinya Maharaja. Jadi ini adalah salah satu sifat Allah Al-Malik, Maharaja. Yang kedua Al-Aziz, yaitu nama yang mencerminkan kemuliaan. Nah, yang ketiga Al-Qudus artinya Maha Suci. Yang keempat As-Salam artinya Maha Sejahtera. Untuk Ibu Nurmiati, untuk penyajian materi jangan semua ditampilkan ya, poin-poinnya saja. Yang tadi saya minta itu yang perlu untuk dipenuhi. Silakan dilanjutkan. Anak-anak sudah melihat materinya, oke. Setelah anak-anak melihat materinya, kita masuk evaluasi pembelajaran. Nah, di sini kita akan belajar, Ibu akan kelompokkan anak-anak menjadi 3 kelompok, membahas tentang sifat-sifat keteladanan Asmaul Husna. Setelah anak-anak melihat tadi video, sikap apa yang bisa kalian teladani dalam sifat-sifat Asmaul Husna itu? Siapa setelah itu tampilkan, anak-anak tampilkan di depan kelas, setiap kelompok menampilkan di depan kelas. Siapa yang menampilkan hasil yang terbaik, Ibu akan berikan poin bintang ya, bintang. Bintang. Jadi anak-anak, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Baiklah anak-anak, selesai semua? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai, siapa kelompok mana yang akan tampil yang pertama? Oke, kelompok 1, silakan. Oke. Bagus. Selanjutnya kelompok 2. Oke. Kelompok 3 lagi. Oke, sudah semua ya. Setelah Ibu melihat tadi penampilannya, semua kelompok punya persepsi masing-masing ya. Jadi dari ketiga kelompok ini, kelompok 1, 2, 3 memiliki 1 bintang. Karena semuanya punya jawaban yang benar, walaupun itu berbeda-beda pendapatnya. Oke, mungkin hari ini demikian pembelajaran kita, dan sebelum Ibu tutup pembelajarannya, mari kita simpulkan hasil evaluasi kita hari ini, hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi, sikap Asmaul Husna itu artinya nama-nama baik Allah di dalam Al-Quran yang berjumlah berapa anak-anak? Iya, 99. Di dalam Asmaul Husna itu tadi kita pelajari 5 ya. Masih ingat berapa itu yang 5 Asmaul Husna? Bisa disebutkan? Pertama apa? Al-Malik. Apa lagi? Al-Aziz, apalagi? Al-Qudus, apalagi? As-Salam, apalagi? Al-Mu'min. Oke, semuanya sudah bisa ya. Alhamdulillah hari ini materi kita tentang Asmaul Husna, alhamdulillah Ibu rasa anak-anak sudah bisa mengetahui tentang materi Asmaul Husna. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya bagaimana pendapat kalian, perasaan kalian hari ini tentang pelajaran kita hari ini tentang Asmaul Husna. Apakah menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Baiklah, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini, tapi kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya untuk minggu depan ya. Pembelajaran kita untuk minggu depan
tentang menghafal Asmaul Husna. Jadi anak-anak di rumah harus belajar menghafal Asmaul Husna ya. Dan minggu depan akan tampil satu persatu ke depan kelas. Baiklah Ibu tutup hari ini tentang pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabar. Iya, alhamdulillah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai Bu. Selanjutnya dari ujian praktiknya sudah selesai, kita masuk pada uji pengetahuan. Silakan Ibu Nurmiati menggambarkan seperti apa di dalam merancang modul project P5 PPRA yang sebagaimana sudah dibuat pada LK11, LK10 dari penyusunan profil, tujuan, aktivitas sampai dengan asesmen. Di dalam profil P5 modul P5 saya mengambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Topik saya yaitu cerdas kelola sampah. Di mana proyek saya itu mendaur ulang sampah menjadi sampah bekas atau seperti karton bekas menjadi miniatur masjid. Dimensi yang saya pakai yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan kreatif. Elemen yang saya pakai itu memperoleh dan memproses informasi, mengidentifikasi dan mengelola informasi, menghasilkan karya. Dari sub-elemennya yaitu pertama itu menjaga lingkungan alam, kedua mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi. Yang ketiga yaitu menghasilkan karya atau produk yang orisinil. Yang selanjutnya yaitu tentang alur atau aktivitas, yaitu pengenalan. Pertama itu saya mengenalkan tentang sampah, mengenai tentang sampah kepada anak-anak dan cara dampak sampah yang terhadap anak-anak, dan bagaimana mendaur ulang tentang sampah itu. Di sini yang selanjutnya yaitu kontekstualisasi, yaitu mengacu pada lingkungan sekolah, di mana itu kegiatan itu berorientasi pada lingkungan sekolah, tentang cara mengelola sampah. Aksi di sini aksinya itu guru dan siswa merancang produk yang terbuat dari kardus atau sampah kardus, diubah menjadi suatu proyek atau hasil karya seperti miniatur masjid. Di sini refleksinya agar peserta didik dapat mengetahui bagaimana itu cara mengolah sampah menjadi suatu hasil karya yang bermanfaat. Tindak lanjutnya yaitu setelah melakukan proses kegiatan ini diharapkan siswa dapat memanfaatkan
sampah atau sampah bekas menjadi suatu hasil karya yang bermanfaat bagi mereka, bagi peserta didik. Di sini Langsung ke asesmennya. asesmennya, di sini di asesmen yaitu di sini saya pakai terapkan subelemennya. Di sini ada subelemen yang saya pakai itu 3 subelemen, yaitu menjaga lingkungan, kedua mengidentifikasi, dan mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan, yang ketiga menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Di sini kita kategorikan dari mulai berkembang, cukup berkembang dan sangat berkembang. Di sini di mana interval nilainya itu mulai berkembang dari 10 sampai 25%, dan berkembang yaitu 11 sampai 26 sampai 50, dan cukup berkembang mulai dari 51 sampai 75, dan sangat berkembang yaitu mulai dari 76 sampai 100. Mungkin Bu. Iya. Selanjutnya Ibu silakan dijelaskan alur dari apa yang Ibu lakukan pada saat penyusunan proposal PPK, mulai dari pendahuluan, kajian teori, metode, sampai instrumen penelitian. Baik Bu. Dalam proposal PPK saya mengambil judul penerapan strategi quick on the draw dalam meningkatkan kerjasama peserta didik pada pendidikan agama Islam, materi indahnya dalam materi meningkatkan keragaman dalam indahnya saling menghargai dalam keragaman fase B pada SD Impres Samaya tahun ajaran 2023-2024. Pertama itu di kata pengantar, terus daftar isi kata pengantar. Pertama itu pendahuluan. Di pendahuluan itu pertama yaitu tentang latar belakang. Alasan di latar belakang itu menjelaskan tentang alasan atau apa yang melatar belakangi sehingga saya mengambil judul tersebut, yaitu pertama yaitu untuk mengatasi masalah kejenuhan pada anak-anak dalam proses pembelajaran. Yang kedua untuk meningkatkan kerjasama antara siswa. Yang kedua yaitu identifikasi dan batasan masalah. Di sini identifikasi dan pembahasan masalah itu tindakan perbaikan melalui penerapan pick and draw dalam meningkatkan kerjasama peserta didik pada pendidikan agama Islam, materi indahnya saling menghargai keragaman. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Apakah penerapan metode quick and on the draw dalam meningkatkan kerjasama peserta didik pada materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Yang selanjutnya cara pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah di sini apakah penerapan quick and the draw dapat meningkatkan kemampuan kerjasama siswa. Selanjutnya meningkatkan materi indahnya saling menghargai kerjasama. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini untuk meningkatkan kerjasama antara siswa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian.
Manfaat penelitian di sini untuk ada terbagi menjadi 3, yaitu bagi siswa, guru, dan sekolah. Untuk siswa ini untuk meningkatkan kerjasama antara siswa, sedangkan untuk bagi guru menambah pengetahuan, bagi sekolah untuk meningkatkan prestasi sekolah. Kemudian masuk ke bab 2 tentang kajian teoritis dan hipotesis tindakan. Yang pertama itu landasan teori. Di landasan teori ini ada 3 aspek, yaitu pertama itu strategi penerapan quick on the draw, yang kedua kemampuan kerjasama, yang ketiga hubungan antara strategi pembelajaran quick on the draw dan kemampuan kerjasama. Yang kedua yaitu kajian terdahulu. Di sini ada kajian terdahulu ini berupa kajian yang serupa dengan judul yang saya ambil. Yang ketiga yaitu hipotesis tindakan berdasarkan dengan melihat dengan berdasarkan dengan kajian teoritis. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini pertama yaitu ada jenis pendekatan. Di sini jenis pendekatan yaitu PTK, penilaian tindak kelas, dan dikembangkan menjadi siklus, ada siklus-siklusnya. Kedua yaitu setting penelitian. Di sini setting penelitian yaitu waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan yang ketiga itu sumber data. Di sini sumber data ada 2, yaitu sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya pakai ini observasi dan dokumentasi. Yang kelima yaitu prosedur penelitian. Di sini di prosedur penelitian membahas tentang pelaksanaan. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua yaitu perencanaan siklus 1, yang kedua yaitu pelaksanaan penelitian, yang ketiga observasi, yang keempat refleksi. Dan selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data ini sesuai dengan kita mengambil dari hasil dari penelitian. Mungkin dari Bu, terakhir itu daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu tentang kajian-kajian yang kita ambil dari hasil-hasil penelitian atau materi-materi yang kita ambil dari hasil penelitian. Sekian, Bu. Selanjutnya Ibu Nurmiati ya, ini saya tampilkan. Silakan Ibu memberikan penjelasan dari komponen yang saya tampilkan. Bentar. Ini silakan diberikan penjelasan dari awal hingga akhir ya. Dari penjelasan yang terkait dengan teori belajar, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran mulai dari perumusan tujuan pembelajaran sampai penerapan pendekatan project based learning, yang sampai dengan kelima asesmen dalam rancangan pembelajaran. Silakan. Baik, Bu. Di sini ada teori belajar.
dalam menyusun pengembangan perangkat pembelajaran itu ada 4 teori belajar. Ada 4 teori belajar yang biasa digunakan, yaitu pertama teori belajar behavioristik, di mana teori belajar behavioristik ini tentang yang konsep tentang tingkah laku, di mana di dalamnya adanya stimulus dan respon. Sedangkan yang kedua yaitu teori belajar kognitif, konsep yang ber konsep tentang kecerdasan dan pemahaman. Yang ketiga yaitu konsep teori belajar humanistik, yang tentang bagaimana memanusiakan manusia, terutama untuk mengenali diri sendiri. Yang keempat tentang konstruktivisme, di mana dalam teori konsep belajar konstruktivisme ini mengkonstruksikan pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua yaitu tentang pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, pendekatan teknologikal, pedagogik di dalam pengembangan tujuan pembelajaran yang itu yaitu pertama itu kita melihat dari capaian pembelajaran. Selanjutnya untuk menentukan tujuan pembelajaran harus memperhatikan ada 3 tahapan yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu tentang kompetensi, yang kedua tentang konten materi, yang ketiga tentang variasi atau cara berpikir kritis. Yang selanjutnya untuk menentukan alur tujuan pendidikan, alur tujuan pembelajaran dengan melihat pada tujuan pembelajaran. Di dalamnya ada pendekatan pendekatan apa TPEK, yaitu bagaimana anak-anak bisa berpikir secara kritis, seperti dengan cara memberikan suatu masalah dan bagaimana anak-anak itu menyelesaikan permasalahan yang diberikan dan mengetahui solusi apa yang bisa diterapkan dalam masalah tersebut. Di sini ada PBL atau problem based learning. Dalam model pembelajaran problem based learning ini, pertama itu harus menentukan sintaknya dulu. Dalam PBL itu sintaknya seperti pertama itu orientasi masalah, kedua mengorganisasikan peserta didik, yang ketiga membimbing penyelidikan individu atau kelompok, keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya ya dalam bentuk PJBL atau Project Problem Based Learning. Pertama juga kita harus menentukan sintak. Ada seperti pertama sintak PJBL itu pertama penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain perencanaan produk, yang ketiga menyusun jadwal pembuatan produk, yang keempat memonitor keaktifan dan perkembangan produk, yang kelima menguji hasil, yang keenam evaluasi pengalaman belajar. Jadi di sini perbedaan PBL dan PJBL yaitu pada PBL itu berorientasi pada masalah, sedangkan pada PJBL itu menghasilkan produk atau produk. Selanjutnya komponen perangkat pembelajaran modul ajar. Komponen tujuan. Pertama itu harus kita merumuskan tujuan pembelajaran
tujuan pembelajaran. Misalnya, pertama itu menjelaskan arti Asmaul Husna. Pada materi Asmaul Husna yang tadi saya ambil, pertama menjelaskan arti Asmaul Husna, yang kedua tentang materi ajar. Materi ajar, materi yang atau konsep materi yang telah kita kuasai atau yang telah kita tentukan. Yang ketiga itu metode, metode apa yang kita gunakan, misalnya metode dalam make to match. Yang keempat yaitu menggunakan media atau LKPD. Di sini ada media biasa dengan menampilkan video pembelajaran. Setelah itu anak-anak menganalisis, mengamati video pembelajaran, lalu mengerjakan tugas secara kelompok dan mempresentasikan hasil kerja sama kelompoknya. Di sini dalam instrumen asesmen yaitu dapat mengembangkan instrumen asesmen. Dalam instrumen asesmen yang pertama yaitu dalam instrumen asesmen itu yang ada tiga ada tiga pendekatan, yaitu asesmen tentang deskripsi kriteria, yang kedua tentang rubrik, yang ketiga tentang interval nilai. Di mana di dalam deskripsi kriteria ini penilaian dilakukan secara deskripsi, sedangkan dengan rubrik yaitu pertama kita harus mengkategorikan aspek penilaian, kemudian kita mengkategorikan objek dari mulai mahir, cakap, berkembang, mahir, cakap, berkembang, mulai berkembang. Nah, setelah dan yang terakhir yaitu tentang interval nilai. Interval nilai di situ yang misalnya pengkategorian dari pengkategorian tadi mahir, cakap, mulai berkembang dan berkembang itu kita klarifikasikan menjadi suatu nilai, misalnya dari rentang nilai 0 sampai 25 yang mulai berkembang, dan berkembang 26 sampai 50, yang cukup mahir 51 sampai 75, dan cakap mulai 76 sampai 5, mahir sampai 76 sampai 100. Materi esensial pendalaman tentang pendalaman dan penguasaan materi esensial tentang yang pertama itu tentang faktual, yaitu elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu tentang konseptual, yaitu meliputi skema, model-model mental atau teori-teori eksplisit dan implisit. Yang ketiga itu tentang prosedural, bagaimana melakukan sesuatu atau melengkapi latihan-latihan. Melengkapi latihan-latihan atau dalam memecahkan masalah-masalah baru. Yang terakhir metakognitif,
tentang pengetahuan mengenai kesadaran secara umum. Asesmen dalam rancangan pembelajaran yang cukup. Asesmen itu dalam asesmen awal itu pertama-tama kita mengkategorikan mengklarifikasi gaya belajar, minat belajar dan kompetensi anak. Setelah itu bagaimana melihat tentang latar belakang anak dan hal-hal yang menonjol pada anak serta hambatan-hambatan yang menonjol, hambatan-hambatan yang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh anak tersebut. Di dalam kedua yaitu tentang tes formatif. Tes formatif yaitu tes yang dilakukan saat proses pembelajaran. Seperti saat memberikan tugas atau dalam proses pembelajaran pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Itu termasuk tes formatif. Sedangkan tes sumatif yaitu tes yang dilakukan di akhir di akhir pembelajaran atau akhir semester, penilaian akhir semester yang biasa dilakukan secara tes tertulis. Di sini ada teknik asesmen yang biasa dilakukan yaitu seperti teknik tertulis, teknik penugasan, lisan, observasi. Yang selanjutnya tentang instrumen asesmen berorientasi HOTS dan prinsip-prinsip merdeka. Instrumen yang berorientasi HOTS dan prinsip-prinsip merdeka. Di sini tentang asesmen yang berorientasi HOTS yaitu tentang prinsip yang mengedepankan anak-anak, bagaimana anak-anak itu berpikir secara kritis tentang masalah-masalah atau yang diberikan. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, Ibu Nurmiati, untuk pelaksanaan ujian pada hari ini sudah Ibu lalui untuk setiap tahapan. Dan untuk mengakhiri pelaksanaan ujian komprehensif dari Ibu Nurmiati, marilah sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.